Jadi aku di sini mau jelasin desa vs kota. Jadi perbedaan kota sama desa itu beda banget ya guys. Jadi eh, yang kalian tahu dari kota sama desa bedanya apa? Infrastruktur, Infrastruktur, terus pembangunan, pembangunan, terus apa? ekonomi. Ekonomi, terus ya itulah ya. Nah, jadi perbedaan kota sama desa yang pertama dari pengertian yaitu kota merupakan daerah administrasi yang sudah terbangun selayaknya daerah yang sudah modern dibandingkan dengan desa yang belum terdevelopment, belum berkembang baik dari swasta maupun pemerintah itu belum mendukung pembangunan. Itu dari segi infrastrukturnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari masing-masing aspek. Yang pertama yaitu ada mata pencarian. Nah, kalau mata pencarian di desa itu contohnya apa? Misal petani, Nelayan, nelayan, guru. Kalau di kota swasta, sipil. Nah, jadi kalau mata pencarian di desa sama kota itu sangat jelas beda-bedanya. Karena yang pertama itu faktor kondisi alam. Karena kondisi alam di desa tidak memungkinkan untuk bekerja sebagai industri, sebagai freelance, maksudnya kayak ekonomi, kayak finance gitu-gitu di industri atau di kantor-kantor. Jadi masyarakat di desa akan menyesuaikan kondisi di wilayah tersebut. Misal ada laut. Nah, jadi nelayan itu tuh pertama kali jadi nelayan itu gara-gara ada laut kan. Nah, itu yang menyesuaikan kondisi tempatnya. Yang kedua itu ruang kerja. Kalau biasanya kalau di desa kan pekerjaannya di sawah, ruang terbuka. Nah, kalau di kota ruang tertutup. Nah, gitu. Terus buat musim cuaca pasti tahu ya kalau di desa itu lebih asri, lebih sejuk. Kalau di kota kan banyak polusi. Itu perbedaan dari segi cuaca dan kondisi udaranya. Habis itu ada keahlian keterampilan. Jadi kalau di desa tuh pekerjaan-pekerjaannya tuh masih dalam rata-rata umum kayak pekerjaan keras kayak fisik gitu kan semuanya aja bisa ya. Nah, kalau di kota tuh lebih spesifikasi sama lebih detail dan lebih susah. Seperti harus ngurus finance di digital marketing atau apa-apa gitu. Terus yang ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 yaitu jarak rumah dengan tempat kerja. Nah, kalau di desa kan pastinya kalau rumahnya misal dia punya sawah, biasanya rumahnya dekat sawah, ya nggak? Terus kalau di kota tuh biasanya jauh dari pusat kota karena dia memiliki mobil atau motor untuk berkendara dari rumah ke tempat kerja. Namanya komuter. Lanjut kepadatan rumah. Nah, kalau di desa itu kalau kalian lihat gimana kepadatan rumahnya? Iya, di desa rumahnya gimana? lebih ada jaraknya lah. Kalau di kota sempit-sempit ya. Itu karena di kota itu banyak pendatang yang dari desa. Jadi dari desa ke kota berkumpul. Kan kota tuh nggak lebih sedikit dari desa ya biasanya. Nah, dari berbagai desa menuju pusat kota. Nah, itu jadi penduduknya semakin tinggi yang membuat rumah-rumah, kepadatan rumah semakin mengecil dan semakin bahkan perbatasan rumah ke rumah itu cuman pakai pagarnya nempel. Nah, terus ada kontak sosial. Nah, kalau kontak sosial berarti di desa itu lebih sedikit kontak sosial dengan berbeda dengan yang di kota karena kalau di desa tuh biasanya lebih mementingkan keluarga nggak sih? Nah, kalau di kota kan kepentingannya itu udah kayak bisnis, jadi relasinya tambah banyak. Itu fungsi kontak sosial. Habis itu strata sosial misal kayak ada medium, low, sama high sosial. Nah, itu kalau di desa biasanya sederhana, misal kayak medium semua, low semua, atau high semua. Nah, kalau di kota itu perbedaan
strata sosial itu sangat jelas. Misal ada yang si miskin sama si kaya, itu jelas banget perbedaannya. Nah, terus ada kelembagaan. Nah, kalau kelembagaan di desa paling apa? Karang Taruna. Terus ya yang sederhana-sederhana ya. Nah, kalau di kota tuh lebih kompleks sama lebih banyak lagi. Itu sih. Terus buat kontrol sosial. Nah, kontrol sosial di desa pasti kita dibatasi sama tradisional nggak sih? Kayak apa-apa itu dibatasi sama tradisi. Misal apa? Misal kalau kita mau sunat pasti ada apa? Selamatan. Ada kendurinan gitu ya. Nah, itu pasti kalau nggak ngelakuin itu dianggap sama tetangganya itu kayak apa, sombong gitu-gitu ya. Nah, itu yang membedakan di kota. Di kota itu mau apa aja boleh. Jadi misal kalian mau sunat terus nggak mau apa-apa ini ya boleh. Terus ada sifat masyarakat. Nah, sifat masyarakat di desa seperti apa misalnya? Ramah, gotong royong. Nah, kalau gotong royong itu namanya paguyuban ya. Kalau di kota namanya patembayan atau sendiri-sendiri, kayak mereka tuh bekerja sama kalau ada kepentingan ataupun karena uang. Nah, itu. Terus kalau status sosial di desa itu stabil, kalau status sosial di kota tidak stabil. Lalu untuk mobilitas penduduk, karena di desa itu tidak seperti di kota yang komuter bolak-balik tempat kerja, jadi mobilitas di desa lebih rendah dan di kota lebih tinggi. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Bagaimana infrastruktur di desa dibandingkan dengan di kota? Oke, kalau dari infrastruktur di desa seperti yang kita tahu tuh kayak misal desa terpencil ya, kita ambil contoh. Nah, desa terpencil itu pasti susah untuk akses ke situ kan. Nah, baik dari pemerintah maupun swasta yang ingin membangun. Jadi untuk membangun perkembangan dari infrastruktur itu sangat susah. Jadi desa tersebut akan stuck developernya di situ. Berbeda dengan kota yang sudah jadi, bahkan bisa dikembangkan terus-menerus menjadi lebih baik gitu sih. Bisa nggak sih kalau misalkan suatu desa itu dalam 10 tahun itu menjadi kota? Oke. Jadi itu banyak faktornya ya. Jadi yang pertama tuh tempatnya terlebih dahulu, karena desa itu apakah desanya rata ataukah desanya menjulang atau tidak rata, itu sangat mempengaruhi karena kota itu umumnya berada di daratan yang rata untuk mempermudah akses dan transportasi. Nah, yang faktor kedua itu misal banyak aktivitas di situ. Nah, desa itu akan semakin banyak pengunjung, semakin banyak kegiatan yang membuat pemerintahan maupun swasta akan menginvestasikan uangnya tersebut, lalu akan membangun sebuah peradaban yang baru dan lebih baik, dan bisa menjadi kota di beberapa tahun kemudian. Ya, mengapa potensi desa dan kota itu berbeda? Nah, balik lagi dari kegiatan dan apa yang sudah terdapat di desa di kota. Nah, kalau di desa kan masih banyak kayak tumbuh-tumbuhan, hewan, lahan itu masih banyak. Jadi nilai dari sebuah kota dan desa itu sangat berbeda. Kalau di kota misal satu lahan itu berapa juta, mesti lebih mahal dari desa. Nah, itu yang membuat berbeda karena kepentingan di sana tuh lebih tinggi daripada kepentingan di desa gitu. Ada lagi nih, Cak, kenapa sih penduduk di desa itu lebih keluar kota itu, kenapa ya? Penduduk asli di desa itu pindah ke kota itu kenapa? Oke. Jadi kalau itu ada banyak faktornya. Yang pertama itu faktor ekonomi. Karena di desa itu mencari uang sangat susah, yang kita seperti tahu ya. Itu sangat susah. Jadi semakin banyaknya kebutuhan yang kita ingin peroleh, jadi kebutuhan akan uang itu semakin tinggi. Jadi kita ingin memerlukan pekerjaan yang lebih matang dan lebih baik gajinya. Jadi orang-orang desa itu akan
bertransportasi atau bermobilisasi ke urban atau perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tapi pekerjaan orang-orang yang berpindah tersebut, misal kalau belum terencana dengan baik, mereka akan jadi kelantang keluntung di sana, bahkan bisa membuat kota menjadi lebih buruk. Misal jadi kayak slum area atau pemukiman kumuh gitu. Udah cukup? Oke. Kesimpulan mungkin dari Dava Faiz boleh. Jadi kesimpulannya itu antara desa dan kota sudah pasti lebih maju itu kotanya secara infrastruktur, ekonomi dan sebagainya. Namun dalam sisi keharmonisan desa itu jauh lebih baik karena mereka masih menjunjung rasa kekeluargaan ketimbang desa yang sepertinya sudah sendiri-sendirilah, memikirkan diri sendiri. Oke, bagus. Seperti itu. Mungkin tepuk tangan aja. Wes,